Ada Bu Devi, silahkan Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh, Mbak Waalaikumsalam Astrid. Bu Devi. Apa Eh, kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu Bu Devi. Bu Devi ini tinggal di mana, kemudian pekerjaannya apa nih Bu Devi? Oke. Perkenalkan nama saya Devi. Saya tinggal di Jakarta, domisili juga di Jakarta. Sebenarnya profesi saya itu sebagai perawat, cuman saat ini saya sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang di sektor transportasi dan logistik di bagian kesehatan kerjanya. Boleh sharing Ibu, pertama kali kenal dunia saham ini seperti apa sih Bu? Apakah sudah ada Mm-mm. pengalaman dulunya, ataukah belum pernah sama sekali, atau bagaimana? Kalau untuk pengalaman saya belum pernah. Cuman kalau boleh cerita sedikit, sekitar tahun 2018, di mana saat itu alhamdulillah saya sudah melunasi hutang saya, tidak ada cicilan, baik cicilan rumah, cicilan kendaraan, atau cicilan kredit di bank. Nah, saat itu saya berpikir, tadinya saya mau enjoy-enjoy aja dengan gaji sebulan yang alhamdulillah ya cukup lah untuk menghidupi kebutuhan sebulan. Tapi setelah kesininya, saya berpikir kok saya itu karyawan swasta. Kalaupun saya nanti pensiun, maka pensiun begitu aja, beda dengan PNS kan. Kalaupun pensiun dia akan masih digaji. Nah, saya berpikir waktu itu saya mau ngapain ya untuk menambah apa istilahnya income lah. Karena saya juga nanti nggak akan bisa mengandalin pesangon saya atau pensiun saya nanti dan nggak bisa ngejamin saya untuk kehidupan selanjutnya. Saat itu saya hanya berpikir ada dua pilihan. Yang pertama, apakah saya sekolah, lanjutin sekolah lagi, tentu dengan tujuan biar income saya mungkin bisa menyesuaikan. Itu tujuan utama. Terus yang kedua itu entah kenapa saya berpikiran tentang saham. Karena yang saya tahu itu saham itu bisa membuat orang kaya dan juga bisa membuat orang bangkrut, malah jatuh miskin gitu. Kalau emang rata-rata misalkan kalau saham bisa membuat orang jatuh miskin, kenapa kok bisa jadi kaya? Nah, di situ saya berpikir nih pasti ada caranya kan. Setelah itu baru saya ketemu klan Yulef waktu itu di Telegram ya. Padahal kalau dilihat dari historinya Yulef itu 2016 pun udah buka ya. Di mana saat itu pandemi juga, semua karyawan itu perusahaan banyak yang mem-PHK. Oh, dari situ saya semakin tertarik, benar-benar baru buat saya. Oke, kalau Ya, pandangan selama ini nih, kalau Bu Devi tadi kan cerita kalau saham tuh bikin loss atau bikin iya. rugi. Selain itu apa sih Bu pandangan Bu Devi tentang saham selain bikin loss? Nggak ada untungnya. Nah, kalau menurut Bu Devi ada lagi nggak pandangan lain selain itu? Karena kan banyak nih orang-orang di luar sana yang masih ragu-ragu juga untuk akhirnya belajar saham gitu Bu. Omongan orang tuh emang lebih banyak ke judi ya. Kita pertaruhkan duit itu di saham itu yang belum pasti apakah kita bisa untung atau rugi itu kan nggak pasti. Itu jatuhnya judi. Itu apa kata kata orang lah. Eh, Kalau menurut eh, saya sedikit baca-baca kalau orang kaya itu dari saham. Dia nanam saham, kemudian akan berkembang. Makanya kalau pribadi saya sih bukan masalah judinya, tetapi gimana kita tahu caranya, tahu ilmunya itu yang lebih penting. Oke, kemudian selama proses belajar di ULEF ini yang Bu Devi rasakan apa sih Bu? Selama yang saya dapatkan belajar di ULEF itu, yang pertama itu merubah mindset dulu. Di sini saya benar-benar bisa merubah mindset saya, meluruskan kembali mindset-mindset saya. Eh, Ternyata kalau merubah mindset itu lebih ini ya, lebih kerennya itu positive thinking. Ternyata enak punya punya apa positive thinking itu. Terus yang kedua itu mentality. Ini yang penting juga. Saya belajar benar-benar saya baru dapatkan itu bisa merubah mental saya, terutama ego ya. Saya lebih memanage ego saya di sini, emosi saya. Terus yang ketiga itu saya punya tujuan hidup. Jadinya yang awalnya cuman ya sudahlah pasrahlah,
alhamdulillah lah dapat gaji segini, cukuplah sebulan. Ternyata tujuan itu penting lah. Intinya mungkin dengan gaji segini saya bisa ngirim orang tua segini. Kenapa saya nggak berpikir untuk ngasih lebih banyak lagi gitu loh. Kemudian boleh di-share dong Bu Devi ke teman-teman semua pengalaman menarik dari Bu Devi selama belajar di YouLife apa saja sih Bu? Saya baru kali ini ya, biasanya itu saya paling bosan untuk mendengarkan materi yang secara teoritis gitu. Saya itu paling bosan orangnya. Ternyata di YouLife itu saya nggak bosan, malah penasaran ya. Belajar saham itu nggak cuma sekedar tahu jual, tahu beli, ternyata ada teknik-tekniknya itu. Oke, kemudian hasil cuannya ya, cuannya tuh di saham apa saja, kemudian yang terbesar berapa Bu cuannya? Terus udah dibelikan apa, atau di compounding, atau bagaimana Bu Devi? Yang terbesar itu yang 100%-an itu di saham SMDR. Saya compounding, saya beliin untuk investasi. Oke, jadi 101% Sisanya saya tadi itu investasi. kira-kira dalam berapa lama sih Bu Devi? Kayaknya nggak ada seminggu deh Mbak. Kalau tahu ilmunya itu enak ya gitu. Oke, jadi hasil cuannya belum diambil ya Bu ya? Tetap ditabung ya? Tetap ditabung. Jadi saya iniin Ditabung. aja dulu. Kemudian boleh diceritakan Ibu kenapa sih memilih YouLife? Karena kan di luar sana kan banyak ya untuk tempat-tempat belajar saham, kemudian juga banyak sih yang menawarkan video-video bisa dipelajari sendiri. Nah, kenapa Bu Iya. Devi memilih YouLife? Yang pertama mungkin jodohnya Mbak. Yang pertama jodoh, terus kedua ini cuman Coach Dodi itu ngajarin itu bukan hanya meraih dunia, tapi meraih akhirat juga. Makanya kenapa tadi saya bilang, yang saya dapatkan, saya ketemu tujuan hidup saya di sini. Saya harus ngapain gitu. Terus yang kedua itu bikin penasaran sih. Saya harus ini pasti ada begininya nih, pasti ada caranya lagi nih ini. Oke, siap. Nah, kemudian kalau menurut Devi nih, apa sih 3 sampai 5 poin atau 5 hal yang membuat orang itu cuan? Waktu mau trading itu harus koreksi diri dulu. Apakah terutama mood ya, itu benar-benar mempengaruhi. Saya pernah mood saya lagi jelek, saya paksakan trading ternyata loss semua. Dan itu yang penting mood dulu. Kemudian kita targetnya mau berapa persen. Tentu kalau dari segi teknik ya kita harus analisa dulu. Yang kedua fokus mulai investasi juga dari hasil cuan tadi itu saya coba untuk investasikan, beli sedikit-sedikit juga. Selanjutnya itu yang jelas terus belajar itu penting. Oke, jadi yang pertama mood-nya harus Mood, diatur, kemudian yang kedua fokus, jangan sampai hilang fokusnya fokus. Jangan sampai hilang fokus. Kemudian yang ketiga tadi terus upgrade ilmu. Artinya Bapak Ibu nggak boleh menyerah, harus terus upgrade ilmu. Karena apa? Karena dalam ilmu itu pasti ada pembaruan. Begitu ya, Bu ya. Devi. Oke, kemudian boleh kita share dulu ya untuk hasil cuan dari Bu Devi nih. Karena tadi sudah cerita-cerita berapa sih hasil cuannya. Nah, yang terbesar adalah 101%. Nah, ini boleh ditampilkan oleh tim. Ini ada kalkulator sahamnya nih. Ada tampilannya. Ini tadi 101 dalam kurang dari 1 minggu ya, Bu Devi ya. Nah, ini. Coba diturunkan sedikit. Oke, nah ini hasil cuannya nih ya, Bapak Ibu semuanya terlihat ya. Ini yang tadi diceritakan yaitu cuan sampai 101%. Padahal ini nggak dipantau terus ya, Bu Devi ya. Enggak. Intinya dilihat terus handphonenya gitu ya. Iya, Pak. Enggak saya pantau. Diliatin terus gitu ya. Nah, tahu-tahu udah cuan sekian banyak nih. Dari harga belinya 333.000, Iya. kemudian dijual
seharga 670.500 ya profitnya nih. Bapak Ibu bisa lihat sendiri nih profitnya. Nah, ini di bawahnya ada lagi beberapa hasil cuan. Ini ada juga beberapa ya. Ini ada yang cuan 2%, ada yang 7%. Kemudian yang bawah ini berapa? Terlihat nggak? Apakah bisa dinaikkan? Nah, ada yang 4%, ada yang 2%, ada yang sampai 11%. Nah, ini tipsnya apa nih, Bu Devi? Kok bisa konsisten untuk dapat cuan sekian ini, Bu Devi? Selalu analisa dulu, sesuaikan dengan budget kita. Coach Jody selalu mengingatkan jangan pertaruhkan semua uang kita. Maksimal 30% lah. Oke. Kemudian bisa di-sharingkan nih Bu Devi, apa sih pendapat Bu Devi mengenai Coach Dodi? Karena kan sudah hampir lama ya. Nah, menurut Bu Devi nih Coach Dodi seperti apa sih Bu? Beliau itu bukan hanya pintar kalau menurut saya, tapi cerdas. Kemudian Bu Devi boleh saran kepada Bapak Ibu yang masih belum mau bergabung, yang masih skeptis, masih menganggap saham itu judi, saham itu haram. Apa sih saran dari Bu Devi? Kan belum gabung, masih ragu atau apa, atau bingung mau ngapain, gimana caranya, mau cari uang tambahan, mau cari ini, bingung mau bikin usaha apa, untuk dapetin tambahan, gabung aja. Insya Allah akan cuannya cuan halal. Kayak pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Maka kenalin dulu. Oke, jadi yang pasti Ya, kenali kenalin dulu. dulu. Kalau nggak kenal emang nggak akan tahu. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Devi Ya, atas sama-sama. kesempatannya. Dan semoga Insya Bu Devi Allah. sehat selalu, semoga bisa cuan Amin. selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu siap. semuanya.